pesan-pesan untuk anak-anak sepak bola yang sementara berkembang di Papua saat ini? Oke, secara umum, tetapi secara khusus untuk Manokwari, yang namanya Perseman itu dulunya namanya tinggi, tetapi akhir-akhir ini bahkan sekarang dia tenggelam. Saya sebagai calon wakil yang bicara ketika berhasil, saya akan bicara dengan Pak Bupati untuk jadi bahan, jadi salah satu program prioritas untuk mengembangkan itu. Saya punya pengalaman kecil-kecil dari kabupaten ada. Iya. Waktu saya jadi ketua KNPI, saya berjuang sampai di sini untuk saya harus bangun bersama pemerintah bangun stadion mini di Bintuni, tetapi Bubase pemerintah tidak mendukung. Itu memotivasi saya. Oh iya. Artinya Pak Om Edi sudah lakukan ini Sudah juga. lakukan. Pikiran saya sudah ada. Sekarang saya bicara dengan pemerintah untuk kita bangun. Uang waktu itu sudah ada, tetapi karena mungkin kepentingan politik akhirnya mereka alihkan ke hal lain, dan saya pikiran itu masih ada sampai hari ini. Ketika suatu saat dalam pikiran saya jadi bupati, saya jadi pemimpin yang mengambil keputusan, saya bertindak untuk harus bangun. Oke, Bung Edi. Ini wawancara kita untuk Saya tambah sedikit. Iya. Kenapa saya punya pikiran itu ada untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di anak-anak muda untuk di bidang olahraga, terus bidang yang lain. Kenapa saya harus berpikiran begitu? Karena kalau tidak ada kegiatan itu untuk pemuda, mereka akan masuk ke hal-hal yang negatif dan membunuh kita punya karakter yang tadinya mau bagus, tapi karena tidak ada aktivitas itu dia terjerumus ke hal itu. Sekarang kita bawa mereka dari hal itu, kasih kesibukan di bidang yang mengembangkan pribadi mereka di itu. Bung Edi, ini satu pesan yang saya pernah dapat, banyak mahasiswa kita yang dari Papua yang dan saya kira di Kabupaten Manokwari juga ada yang kuliah keluar. Perhatian pemerintah ke depan seperti apa untuk mereka? Mahasiswa-mahasiswa yang asal Kabupaten Manokwari lah katakanlah. Apa semacam perhatian ke mereka? Yang ada di luar. Ya, yang ada di luar. Sebagai pemerintah, dia tanggung jawab untuk harus melihat semua, mendata. Terutama dinas pendidikan, dinas-dinas yang terkait itu harus punya data yang lengkap. Data lengkap. Nah, lalu mari sama-sama dengan pemerintah, bupati, wakil bupati, DPR, kita duduk kaji sama-sama. Kalau itu kebutuhan kita, kemudian itu kader dari kita, wajib untuk harus kita kembangkan. Dan target kita supaya menghemat itu anggaran daerah, supaya jangan banyak keluar di situ. Lebih baik kasih ke mahasiswa yang maka kasih ke mahasiswa, tetapi ada kelasnya. Oh iya. Dia harus dinas terkait dia memperhitungkan itu semua sesuai dengan waktu yang dia menempuh pendidikan itu. Oh, iya. Kalau dia lebih target waktu apa sih? Target. Kalau dia lebih dari itu, urus sendiri. Iya, supaya bisa menghemat anggaran daerah untuk kepentingan orang lain yang bisa membutuhkan itu. Iya, orang lain membutuhkan itu. Oke, Bang Edi. Closing statement kita untuk video pertama ini dengan Bung Edi sebagai salah satu calon wakil bupati di Kabupaten Manokwari. Apa pesan-pesan penting yang Bung Edi bisa sampaikan ke masyarakat, khususnya di Kabupaten Manokwari dalam kondisi COVID-19 sekarang? Yang pertama, masyarakat khususnya Kabupaten Manokwari jangan 100% takut kepada COVID-19. Tetapi mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan, itu yang nomor satu dulu. Karena segala sesuatu kondisi kesehatan kita yang menentukan mati dan tidak itu Tuhan. Itu saya prinsip prinsip diri sendiri seperti itu. Tetapi dengan Tuhan sudah kasih hikmat, kita ikut apa yang pemerintah anjurkan, jaga jarak, terus protokol kesehatan COVID-19 itu yang harus dipatuhi. Betul. Patuhi,
Dan dulu hidup tak karuan adat. Ya, Ya. itu kebiasaan. Nah, sekarang dengan adanya situasi kondisi hari ini di 2020 ini, COVID-19 ini terjadi, itu untuk memberikan awasan, arahan kepada kita untuk Pola ke hidup, depan harus hidup seperti apa lagi. pola hidup yang harus bagus. harus ditingkatkan lewat gereja, lewat masjid, bahkan lewat organisasi-organisasi apa, masing-masing pembina itu dia memberikan arahan daripada COVID ini kepada kita semua masyarakat supaya hidup lebih tertib lagi, Ya. tidak sembarangan seperti yang biasanya. Ya. Oke, Om Edi, terima kasih. Kita di video pertama, nanti kita akan tanyakan lagi di sesi yang berikut. Oke, semua pelanggan channel Media Timor seperti itu, sedikit kita mengenal siapa Edison Orocomna. Beliau akan berkompetisi bersama dengan calon bupatinya Pak Sirajuddin dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manokwari. Sosok yang sederhana, terbuka, dan punya mimpi besar untuk Kabupaten Manokwari. Kita akan mendukung, dan semua rakyat diminta untuk, pesan beliau yang terakhir itu adalah pengawasan terhadap menyebarnya COVID-19. Sampai jumpa, kita akan ketemu di video-video selanjutnya.